Oke, kita akan baca firman Tuhan ya. Sebelum kita berdoa, saya baca dua perikop ya. Yang pertama itu 1 Korintus 14 ayat yang terakhir ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari ayat 40 tapi saya baca dari 39. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk beroleh karunia. Ya, untuk beroleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Roma 12 yang menjadi ayat. Banyak orang memakai ayat ini sebagai bentuk persembahan dan penyembahannya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini yang terakhir. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Patut itu yang layak, yang masuk kewajaran gitu ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ukuran itu porsi. Menurut porsi iman. Jadi kalau kita makan kan ada porsinya itu ya, yang sudah dipatok oleh Tuhan iman kita. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Ya, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur hari ini kami kembali dibawa oleh kuasa firman-Mu dan biarlah kami sungguh-sungguh mau dipimpin dan rela dengan sukacita dipimpin oleh Roh Tuhan sehingga kami mendapatkan ibadah pemujaan kami, pemujian dan juga penyembahan kami sungguh-sungguh mempersembahkan satu hati yang berkenan pada Tuhan. Dan kami ingin melihat lebih dalam lagi apakah kami dan khususnya secara pribadi dan kami melihat juga gereja secara menyeluruh di dalam kuasa terang firman Tuhan, apakah benar-benar sudah sesuai dengan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh melihatnya dengan hati yang takut sekali dan dengan gemetar, karena banyak hal yang kami lakukan dan khususnya anak-anak-Mu, anak-anak kerajaan, yang melupakan banyak hal dalam aturan-aturan kerajaan surgawi yang berdasarkan hukum kasih karunia dan demi kemurahan, demi belas kasihan Allah. Kami seringkali melakukan begitu banyak disiplin yang terlalu over. Bahkan kami juga terlalu over mendidik dan terlalu over juga membiarkan. Sehingga kami berada di tengah persimpangan dalam ibadah kami dan kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Dan pada saat itulah firman itu menjadi terang yang mengarahkan hati kami dan pikiran kami dan juga gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya kami melihat esensi, hakikat dari ibadah, bukan hal-hal yang bersifat dunia ini. Tuhan tolong kami dan kami serahkan hati kami, biarlah Bapa yang begitu baik kembali membawa kami ke dalam pusat seluruh ibadah kami adalah untuk menyembah Engkau. Di dalam anak-Mu yang tunggal dan yang memberikan satu jalan penyembahan, kebenaran penyembahan, dan penyembahan yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kita hari ini belajar tentang satu penyembahan, satu kehidupan. Nah, tadi kita membaca Roma, nanti saya bahas ya secara detail hal-hal yang dipentingkan. Dan saya hari ini ingin mengingatkan kita, pertemuan kita yang sudah kita lewati,
minggu yang lalu. Nah, kita punya dasar satu persetujuan dalam firman Tuhan, khususnya ajaran firman Tuhan yang sudah saklek ya, sudah mutlak. Nah, perhatikan saudara, bahwa konsep penyembahan atau pemujaan bukan dimulai atau disebabkan oleh segala sesuatu. Nah, ini saya tuliskan segala sesuatu yang berasal dari dunia fana. Jadi kejadian apapun dan peristiwa apapun, cara apapun, termasuk di dalamnya pakaian apapun, terus peralatan apapun, itu bukan satu yang menyebabkan Allah itu menerima atau tidak. Ya, jadi ini kita harus jelas. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes 4:24, kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini dunia spiritual, jadi bukan dunia fisik gitu ya. Nah, kita seringkali melihat hal-hal fisikal yang kita nilai, kita kemudian pikirkan, terus kita renungkan. Nah, begitu banyak orang-orang yang melihat bahwa gereja itu turun naik ya. Gereja itu begitu cepat gitu, seperti jantung manusia. Jadi ada gereja sekarang begitu besar, nggak lebih daripada 20 tahun jatuh hancur, naik lagi besar, jatuh hancur, seperti itu aja. Dan ada yang mempertahankan gereja mereka dan bertahan, tapi di dalamnya itu sudah nggak ada semangatnya, sudah tidak ada inti Injil Kerajaan Allahnya, tidak ada inti penyembahannya. Dan itu kenyataan yang kita hidup. Jadi gereja mainstream yang lama, gereja-gereja yang sudah organisasinya kuat, itu pasti itu tidak akan berkembang. Kenapa? Ya, tidak berkembang karena memang roh Allah itu tidak bisa dibatasi dengan segala sesuatu yang bersifat dari dunia ini. Organisasi itu dari dunia. Pengaturan kita itu dari kita. Nah, pengaturan yang melalui firman Tuhan lah yang kita pegang. Jadi bukan berarti nggak ada aturan ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus teratur, tertib teratur, dan dalam 1 Korintus 14 itu, ayat yang ke-40 kita sudah baca, itu ada keteraturan. Tetapi yang diutamakan dari semua aturan itu adalah bukan nubuat, bukan harapan, tetapi kasih. Jadi aturan pun itu harus tunduk kepada kasih Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Nah, disinilah kita melihat konsep penyembahan bukan dimulai atau disebabkan oleh segala sesuatu yang berasal dari dunia fana sementara ini. Jadi bukan mengagungkan juga hasil karya manusia. Jadi pencapaian-pencapaian manusia. Wah, saya sudah bisa mengabarkan Injil ini sampai ke daerah-daerah di ujung-ujung bumi, desa-desa gitu. Nah, penyembahan itu bukan seperti itu. Itu adalah hasil penyembahan. Jadi penyembahan sendiri itu bukan hal seperti itu yang disembah, bukan. Bukan hasil karya kita yang disembah, bukan. Tapi tindakan perbuatan Tuhan, bukan tindakan perbuatan manusia. Nah, ini prinsip ini kita harus benar-benar pegang. Nah, sedangkan banyak orang yang di dalam pelayanan itu atau di dalam hidupnya itu mencari keberhasilan yang bersifat dunia. Termasuk kita juga sama, di dalam ekonomi, di dalam perdagangan, di dalam apapun, saudara harus tahu, kita bukan mencapai hasil keuntungan dunia ini. Kita sedang melihat bagaimana Allah berkarya dan memakai semua apa yang kita kerjakan yang dapat kemurahan Allah itu apakah hasil semuanya itu berkenan kepada Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan hati Tuhan, dan kita kemudian kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu intinya di sana. Kalau itu tidak, nah kita sedang mencari kesementaraan dan itu sia-sia sebenarnya. Satu kesia-siaan. Ya. Nah, kemarin ada satu sharing dari seorang yang dari Amerika dalam persekutuan, dia mengatakan mencari kehidupan dunia ini sampai dia ke Amerika, dia mendapatkan semuanya. Tetapi setelah puncaknya, dia tanya, kita mau cari apa lagi gitu? Cari makan enak bisa, tidur enak bisa, semua bisa semuanya. Dan semua keluarga juga tanda petik baik gitu. Terus ditanya, sementara ini kalau kita lihat, apa yang kita kerjakan? Apakah saya ini memuliakan Tuhan enggak? Nah, itu satu pertanyaan. Apakah semua hidup saya itu memuliakan Tuhan? Nah, waktu dia lihat, apakah saya punya kasih enggak? Nah, dia baru sadar bahwa banyak hal yang dia belum melihat dunia ini secara luas. Dia hanya melihat kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, selesai. Kerajaan Allah itu nggak pernah dia lihat. Ya Tuhan itu mau apa ya dengan hidup saya, dengan keluarga saya.
Nah, apa yang mau rencana Tuhan ke depan untuk hidup saya? Nah, kita selalu mulai dengan apa? Apa rencana saya untuk diri saya? Jadi bukan mulai dengan rencana Tuhan. Nah, ini kita kembali harus merefleksikan semua hidup kita supaya jangan seperti orang-orang yang sudah mengalami semuanya dan kembali mereka bertanya, nah iya ini untuk apa sebenarnya saya hidup itu? Sampai seperti itu. Ya, ini adalah satu kehidupan yang harus kita bawa dalam terang Tuhan, firman Tuhan. Ya, jadi kebaikan manusia, perbuatan, keberhasilan, gedung yang besar, itu semuanya adalah bukan tolak ukur ibadah yang sejati, bukan tolak ukur bagaimana kita memuja Allah yang benar. Ya, itu bukan tolak ukurnya. Ya. Oke, nah tolak ukurnya apa, Pak? Nah, kita harus tahu satu, ya, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apapun dan peristiwa yang ada dalam hidup kita, saudara, kita harus tahu bagaimanakah itu mengembalikan demi, untuk, bagi, dan kepada kemuliaan Allah. Dan itu satu hati dari Rasul Paulus, dan semua rasul sama. Jadi apapun kita lakukan, kita kerjakan, apapun yang kita mau pikirkan, dan apa yang akan kita rencanakan ke depan, saudara harus merencanakan itu di depannya adalah apa yang ditanam oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Ya. Nah, kita tahu ada ayat-ayat yang begitu banyak di Yeremia pasal yang 29 gitu ya. Dan itu semua tentang doa bagaimanakah mereka akan mendapatkan satu hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu anugerahnya dan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancang itu satu rancangan yang jahat. Tuhan hanya merancang rancangan damai sejahtera. Wah, itu ayat itu dipakai dan kemudian disebarkan dan dipakai sebagai ayat acuan gitu ya. Untuk apa? Supaya mereka diberkati Tuhan, supaya mereka mendapatkan damai sejahtera yang tanda petik secara jasmani. Nah, disinilah kelemahan kita berpikir dan juga para hamba Tuhan yang tidak mengerti secara luas dan secara kontekstual dalam seluruh firman Tuhan. Padahal itu ayat itu menyatakan bahwa Yerusalem akan dibuang oleh Tuhan. Bangsa Israel akan dibuang oleh Tuhan. Dan pembuangan itu, hidup yang di dalam masalah, dalam kesulitan yang luar biasa, itu adalah bentuk dari supaya kamu kembali kepada Tuhan. Supaya kamu menyembah Tuhan kembali. Dan itu bentuk pemulihan. Itu bentuk satu, kayak orang itu di reshape, kemudian di reshape, dan di revisioning gitu. Jadi dikembalikan lagi kamu. Kenapa dibuang? Karena kamu melawan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang baik apa? Rencana baik Tuhan adalah kamu dibuang. Loh, wah itu masa rencana baik? Nah, kita kembali ke masa lalu, Kejadian pasal 15 sampai pasal 17 tentang janji Allah pada Abraham. Dan dikatakan di situ Abraham menerima janji, wah keturunanmu itu akan seperti bintang di langit. Dan bukan hanya itu, kamu akan menghitung seperti pasir di laut yang tidak terhitung, dan kamu menjadi bapak bangsa yang besar, bangsa-bangsa di dunia yang hebat-hebat dan pintar-pintar, dan semuanya itu berasal dari keturunanmu. Wah, saudara, Abraham senang sekali. Nah, apa yang terjadi dengan hidup Abraham? Anak nggak ada. Dan dia menantikan berpuluh-puluh tahun kesulitan-kesulitan yang datang dan silih berganti. Istrinya mandul. Dan juga sudah menopause, sudah tua gitu kan. Bagaimana ini? Dan yang paling mengerikan itu, yang sangat menggetarkan hati kita, Abraham setelah memberikan persembahan untuk Tuhan, ya persembahan pemujaan dia untuk Tuhan, dan memberikan binatang yang dipotong-potong itu, apa yang diberi oleh Tuhan? Dia diberikan mimpi yang sangat mengerikan, mimpi yang melingkupi dia. Apa itu? Gelap gulita yang begitu pekat itu, hitam itu. Dan di sana dia melihat apa? Sudah tahu? Satu cahaya Tuhan di dalam kegelapan, satu perbudakan. Dan dikatakan bahwa keturunanmu akan diperbudak. Lihat, keturunan aja belum, keturunannya ke depan akan diperbudak. Dan itu rancangan indah, damai sejahtera dari Tuhan. Wah, kita nggak bisa nangkep ini, Saudara. Banyak orang berkata, kenapa saya sakit ya? Nah, kita harus jujur. Firman Tuhan mengatakan apa? Dan itulah rancangan yang indah, yang baik, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Loh,
Kalau menurut pikiran dunia, orang sakit itu kan orang sengsara, miskin, itu kan menurut dunia itu kan nggak disukai. Iya, kamu berpikirnya secara jasmani, secara kamu lihat gitu. Tapi di belakang itu rencana Tuhan itu, rencana ya, bukan cuma hari ini, tapi secara menyeluruh rencana Tuhan itu begitu baik dan begitu penuh dengan kasih, dan apa yang dilakukan Tuhan adalah tindakan kasih semuanya, dan Dia ingin sekali masa-masa seperti itu kamu memuja saya, bukan kamu ngolok-ngolok saya, bukan kamu mengeluh kepada saya, tapi kamu akan memuja saya. Dan itu tujuannya. Diawali dan diakhiri seluruhnya adalah hanya untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Ya, jadi ibadah sejati itu bukan ibadah yang berdasarkan kepada hal-hal yang menyenangkan hati kita. Musiknya baik, terus kemudian lagunya baik, termasuk wah khotbahnya bagus ini. Bukan itu, Zon. Bukan berhenti di sana, bukan. Tetapi seluruh ibadah itu betul-betul kita alami, kita bawa dalam dunia ini, dan kita mau mengatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan aku akan memuji Tuhan dalam segala kondisi apapun. Jadi firman itu hidup dalam diri kita di situ. Nah, yang kedua, kita lihat yang kedua adalah kalau kita perhatikan baik-baik ya. Yang kedua itu apa? Nah, kita perhatikan bahwa yang kedua itu pusat daripada seluruh ibadah kita. Kita harus semua tahu bahwa seluruh elemen, mulai dari memuji, mulai dari kita melakukan semuanya, itu harus membuahkan atau menyatakan Injil Kerajaan Allah. Jadi bukan yang lain. Jadi menceritakan apa karya Kristus. Dari mulai kejadian itu sampai Dia datang dan sampai akhir zaman. Dan itu yang harus kita beritakan. Tentang apa? Tentang Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Yesus Kristus, Tuhan kita dan Raja kita. Jadi nyanyian, pujian, gaya-gaya, pujian semuanya, semua itu tidak bisa kita nilai dari apa? Dari tindakan yang hanya sementara itu. Jadi ada orang mengatakan, Pak, nari boleh nggak di gereja? Pak, saya pakai musik ini boleh nggak di gereja? Pak, saya pakai musik ini boleh nggak di gereja? Dan banyak hal-hal yang membuat kita bisa lupa akan prinsipnya. Semua itu, selama itu layak, tertib, dan sopan, kamu boleh pakai. Jadi bukan masalah alat musiknya, bukan. Alat musik itu nggak bisa sopan. Alat musik ya alat musik, dia tidak punya moral. Dia tidak punya satu nilai yang bisa mempengaruhi hati kita. Nggak ada. Peso tuh ya peso. Kalau di tangan pembunuh ya bunuh orang. Di tangan seorang petani yang akan berguna sekali untuk pertanian dan untuk menanam yang lebih baik lagi. Nah, itu bukan pesonya yang bermoral, tapi hati yang pegang pesonya. Bagaimana tertib, sopan, dan semuanya. Itu dari hati kita. Tak mungkin kita bisa main gitar, main musik, main drum, main piano, seperti kita main seperti orang-orang pemusik rock seperti itu. Wah, yang uraan seperti itu, yang melakukan semuanya itu demi untuk dirinya, untuk supaya orang itu memuja dirinya, dia main gitarnya. Nah, saudara, itu semua kita akan jatuh. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan berpusat pada Injil. Seluruh pertunjukan itu berpusat pada dirinya semua. Baik itu Michael Jackson, baik itu semua penyanyi-penyanyi luar biasa, ya mau Blackpink, BTS, apapun, itu kan berpusat pada dirinya, pemujaan kepada mereka semuanya. Nah, ini beda. Ini bukan diri kita. Kita memuja Tuhan yang roh itu. Nah, kalau sudah roh, artinya bahwa roh kita lah, hati kita, jiwa kita lah yang berkaitan dengan Tuhan. Dan semua refleksi kita, reaksi kita, dan respon dan apa yang kita ekspresikan, itu berasal dari hati kita. Nah, kalau itu tidak ada, apapun sebaik apapun orang lihat, itu nggak pernah berkenan kepada Tuhan. Jadi ini penting sekali. Ya. Jadi bukan hal-hal yang bersifat seperti itu yang didulukan. Kemarin ada orang yang berkata, bayangkan Pak, itu ada satu gereja yang bisa membangun satu pelayanan dan membangun satu keindahan, keutuhan yang luar biasa. Dan
tidak pernah bisa mengalahkan gereja-gereja yang mungkin kita anggap gereja yang miskin, kecil di desa, dan mungkin apakah gereja ini jauh lebih berkenan daripada gereja-gereja seperti itu. Nah, saudara, perkenanan Tuhan di dalam pemujian, penyembahan, persembahan kita, itu bukan dari keindahan dan mahalnya, mewahnya, alat-alat yang dipakai. Itu tidak pernah mempengaruhi hati Tuhan. Kamu pakai gitar yang harganya 300 juta, drum yang harganya 1 miliar, ada saudara. Drum itu harganya miliaran, ada. Dan ada synthesizer yang harganya ratusan juga ada. Dan harga-harga yang besar itu tidak pernah mempengaruhi perkenanan Tuhan. Dan tidak pernah menyebabkan Tuhan berkenan karena alat-alat itu. Bukan. Bukan, saudara. Tuhan selalu melihat apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan menguji apa yang ada dalam hatimu. Dan hatimu itu dipenuhi dengan unsur-unsur apa yang bisa kemudian Tuhan berkenan. Nah, kamu harus menyuarakan dan memuji, memuliakan apa menjadi karya dan pelayanan pekerjaan dari Kristus Yesus, anaknya. Karena semua pemujaan yang tidak memuja karya anaknya, Bapa tidak pernah terima. Jadi selama kita lihat, kalau mimbar gereja atau pelayanan kita semuanya, puji-pujian kita, hanya sementara menyatakan bagaimana kita hidup enak di dunia ini, dan kita membuat lagu-lagu bagaimana Tuhan menolong saya dalam mujizatnya, bagaimana Tuhan memperhatikan saya dengan kuasanya yang luar biasa. Saudara, itu sementara semuanya. Yang berpusat pada kebutuhan kita, kepentingan kita, dan kita tidak mau malu. Orang Kristen itu, ya banyak orang mengatakan orang Kristen itu pasti orang kaya, orang Kristen pasti orang yang diberkati Tuhan, dalam arti semua adalah berpikiran secara fisik. Dan ini kita jatuh dalam dosa yang mengagungkan dunia ini. Dan kita tidak mau diperbarui di dalam pembaruan di dalam Tuhan, di dalam akal budi kita yang menyembah Tuhan. Kita serupa dengan dunia ini. Dan itu bahaya sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ini ya. Sebentar. Nah, saudara, kita tahu bahwa Alkitab itu satu-satunya sumber yang menyatakan bagaimana Yesus datang, bagaimana dia berkarya, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan. Maka seluruh ibadah kita itu harus punya dasar, semua itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diwariskan dalam firman Tuhan. Ada hal-hal yang dikatakan bahwa ini sudah selesai. Tuhan Yesus mengatakan seluruh ibadah yang dilakukan dalam perjanjian lama, yang secara ritual itu sudah selesai. Artinya bahwa kita tidak perlu lagi melakukan itu. Membawa anak kambing domba, sapi lembu, nggak perlu lagi. Jadi jangan mengulang segala sesuatu yang ada yang sudah dikatakan tidak perlu lagi, terus kita perlukan, kita ambil lagi. Wah, kita harus bersunat, kita harus ikut hukum Taurat, kita harus ikut tabernakel, gedung gereja itu harus seperti tabernakel, dan itu harus gedung gerejanya harus depannya itu ruang Maha Kudus, belakangnya itu untuk pembasuhan. Nah, saudara, itu semua sudah berhenti, saudara. Makna rohaninya yang terus ada dalam hidup kita, tapi secara fisikal itu sudah diambrukkan oleh Tuhan. Bait Allah itu dihancurkan oleh Tuhan, termasuk dalamnya adalah seluruh ketentuan, aturan-aturan secara ritual itu berhenti semuanya. Dan semua harus melihat pada Kristus. Dan itu tujuannya. Supaya pemujaan itu bukan lagi berdasarkan tangan-tangan manusia dan bangunan-bangunan dibangun manusia. Yang dibangun oleh orang-orang kudus. Orang-orang yang di dalam perjanjian lama itu orang-orang tua-tua, penatua. Nah, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Nah, itu semua sudah tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Ini kita harus tahu. Bait Allah itu diambrukkan oleh Tuhan, diganti dengan tubuhnya dan darahnya. Nah, inilah bait Allah yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan kemudian bersatu dengan orang lain, dan kita menyembah Tuhan, diterima dimanapun, kapanpun, tempat manapun, diterima ibadah kita. Dan itulah dikatakan bahwa dalam pengertian yang lebih dalam, lebih luas, saudara, tiap hari kita adalah hari Sabat, hari Tuhan. Jadi hari Sabat itu kita berkumpul secara komunitas. Tuhan perintahkan seperti rasul-rasul berkumpul itu setiap hari pertama, hari Minggu, kebangkitan Tuhan, kita berkumpul. Tapi ibadah kita itu hari lepas hari adalah hari Tuhan. Dan tidak ada hari untuk saya.
Tidak ada hari untuk kerjaan saya. Ini hari saya bekerja, bukan saya ke gereja. Saudara-saudara salah sekali. Itu saudara tidak mengerti penyembahan, tidak mengerti pemujaan, dan saudara tidak mengerti ibadah sejati. Ibadah sejati adalah seluruh waktu kita adalah untuk memuji Tuhan. Seluruh waktu kita diawasi oleh Tuhan. Seluruh hidup kita, apapun yang terjadi dan akan terjadi, semua itu dirancang oleh Tuhan untuk supaya kita memuliakan Dia karena karya Kristus yang sudah dijaminkan kepada kita. Di situ. Ya. Nah, oke. Nah, segala sesuatu dalam ibadah kita, saudara, kita harus mau untuk direvisi, untuk didisiplin. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saya beri contoh. Pak, telat itu boleh nggak, Pak? Nah, saudara, kalau saudara ngomong soal telat, saudara ngomong di negara Eropa, Jerman, wah, itu jangankan telat, per detik pun dihitung. Per detik, saudara. Pas detiknya. Jadi kalau di Jerman atau di Singapura gitu ya, jadi begitu 17.00, persis 17.00, itu langsung semuanya bekerja nutup. Dan kereta cepat subway atau apa itu, ekspres itu, langsung jalan. Cek, 17.00 persis dia tutup, dia langsung jalan. Jeng, langsung. Nah, saudara, kita harus tahu dalam konteks apa ini. Dalam konteks orang sudah mengerti bagaimana itu semuanya berjalan lancar semuanya gitu. Nah, saya tanya sekarang, di dalam gereja, apakah bisa diperlakukan seperti itu? Semua gereja di seluruh dunia, segala zaman, segala suku bangsa, kita punya gereja. Terus ditutuplah gereja itu. Ya, jadi semuanya, kita mulai jam 8, oke mulai. Dan kemudian kalau konsekuen, ini ada pendeta gitu ya, orang telat dimarah-marah. Oh, kamu telat, keluar kamu gitu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu dalam arti untuk dirinya, untuk satu pandangan bahwa dia disiplin, betul dia disiplin. Saudara, harusnya sistemnya itu dibuat. Jadi pintu-pintu itu harus ditutup. Nah, itu baru seperti Eropa. Jadi bukan berdasarkan satu orang menentukan kamu. Nggak bisa. Kenapa? Itu pintu-pintu gereja harus diberi otomatis. Jam 8.00, zep, langsung tutup semua. Tutup semua. Jadi ibadah jemaat-jemaat yang ada di sana telat-telat, tunggu aja semua. Nanti baru ibadah kedua, ketiga baru jalan. Nah, itu baru bisa. Jadi bukan kita yang berada di sini menentukan itu semua. Kamu boleh, nggak boleh. Nah, kenapa kamu buka di depan? Kenapa kamu buka semua diizinkan di depan? Dan saya nggak dilarang dengan orang-orang yang di depan situ. Wah, saudara, ini jadi masalah yang begitu besar dalam apa? Dalam sistem praktisnya, praktikalnya. Kenapa? Karena kita tidak berdasarkan lagi pada prinsip hakikat ibadahnya. Nah, saudara, kita tahu bahwa terjadilah permusuhan, terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas soal Yohanes Markus. Dan itu soal klasik. Dan bagaimana keduanya ini akhirnya bisa menerima. Nah, saudara, Alkitab itu bisa menerima. Bukan tidak bisa menerima. Nah, saudara, kalau tadi kan orang Eropa dan semuanya. Terus saya punya murid banyak itu dari Maluku ya, dari Papua juga. Dan pelayanan di pedalaman. Saudara janjian dengan mereka. Ya, kita janjian ya. Besok jam 9 ya, 9 pagi gitu. Datangnya itu jam 10, kadang jam 11 baru datang. Kenapa? Karena mereka dari hutan. Mereka tidak tahu waktu. Bagaimana kamu janjian dengan waktu yang mereka nggak punya, jam aja nggak punya. Ya kamu yang salah. Kenapa salah? Karena kondisi dan keterbatasan mereka itu kamu harus maklumi. Dan sampai seperti itu, bahkan ibadahnya pun nunggu sampai mereka kumpul. Nunggu sampai 2 jam, ya 2 jam. Baru kita mulai. Apakah itu salah, Pak? Nggak disiplin? Enggak. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Jadi bukan itu yang menentukan ibadah itu berkenan atau tidak. Wah, saya nggak bisa kalau nggak disiplin seperti ini. Saya nggak bisa ibadah nggak disiplin. Saudara, itu pribadimu dan konteks di dalam dirimu. Tapi kalau kita lihat luas, bagaimana Tuhan memimpin, gereja-gereja di daerah-daerah itu begitu sabarnya kita nunggu sampai 2 jam. Ayo kita layani. Apakah itu disiplin? Iya. Nah, kita dibukakan pikiran kita dengan apa? Saudara, pola gereja kita, disiplin kita, itu berlaku, itu hanya lokal. Jangan dibawa bahwa ini berlaku untuk semua gereja harus seperti ini. Nah, seluruh hal-hal yang bersifat praktis, itu harus kembali kepada elemen dasarnya.
esensi ibadah kita, hati kita. Baru kita bisa lega sekali. Nah, bukan berarti kita kemudian kebablasan gitu ya. Ya sudahlah, ya lambat-lambat gak apa-apa lah. Kamu gak datang pun ujungnya datang aja untuk doa berkat gak apa-apa. Ya masih untung kamu diberkati. Nggak usah dengar firman Tuhan. Nah itu salah. Kenapa salah? Itu keterlaluan. Ada jemaat yang telatnya sampai kebangetan gitu kan. Udah firman Tuhan selesai, datang gitu. Nah, apakah itu karena kesalahan informasi atau hal yang lain? Kita nggak tahu. Itu harus jangan menghakimi dia. Tanya dulu kenapa. Oh, saya salah jamnya. Jam saya mati. Bisa nggak? Bisa. Saya pernah juga mau ibadah jam mati. Loh, ini kan harusnya sudah berangkat kita. Loh, ini kok enggak. Jamnya mati. Atau rusak atau apapun. Atau jam kita di rumah, jam dinding itu berhenti. Jadi kita, waduh kaget kitanya. Kita pikir masih lama. Nggak taunya sudah telat ini. Nah, kita berangkat ke gereja. Apakah seperti ini akan ditolak? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena gereja punya sistem. Tutuplah gereja, baru dia ibadah yang kedua. Kalau nggak bisa, ya orang akan tahu, oh iya percuma. Kalau sudah telat gini kita datang, percuma ditutup. Kita nggak bisa ibadah. Ya udah di rumah aja ibadah. Kenapa? Karena ada sistemnya. Ada perangkatnya dan kedisiplinannya. Dan itu resiko. Ya, bukan setiap kita telat, kemudian seperti itu. Dan kita harus tahu, kita harus bisa berubah. Nah ini semuanya sangat-sangat sementara dan gampang sekali untuk apa? Diadaptasikan. Jadi kita manusia bisa beradaptasi. Jadi peraturan itu harus dibuat, bukan tidak boleh melanggar aturan dan itu harus dibuat. Ya, oke kita lanjutkan siap. Saudara, orang bertanya pada saya, terus selanjutnya apa Pak? Nah, saudara, ibadah itu adalah memberi nutrisi, memberi makanan rohani kepada jemaat. Bagaimana saya bisa makan rohani? Bagaimana jiwa saya itu bisa dibawa dan dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan? Nah, saudara, dengan pengakuan-pengakuan dan pujian-pujian yang kita lakukan, yang kita pujikan kepada Allah, itu menyegarkan jiwa kita. Itu akan bawa kita mengingat akan karya Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi puji-pujian itu, saudara, kalau memuji Tuhan, saudara harus bisa mengerti makna pujian itu. Jadi bukan hanya pujian supaya suaranya merdu, bukan. Hatimu betul-betul melihat kata-kata pujian itu, mengamininya. Jadi betul-betul meresapinya, mengalaminya. Wah benar pujian ini. Karena begitu besar kasih Tuhan yang indah itu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Betul, hanya waktu Tuhan yang terbaik. Nah, saudara bisa mengimaninya dan mengalami dalam hidupmu. Itu menjadi satu kenan Tuhan yang luar biasa. Kamu berkenan pada Tuhan. Kenapa? Karena bukan hanya suaramu yang merdu, tapi hatimu itu juga terangkat kepada Tuhan dan kamu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi edifying, memberi makanan rohani kepada jemaat. Jadi puji-pujian itu. Nah, Pak, bagaimana kalau waktu khotbah itu bukan firman Tuhan, hal yang bersifat moralitas saja? Ya, kamu diberi makan secara dunia. Moral itu kan hikmat dunia. Nah, gereja harus memberi makan Injil Kristus Yesus. Dan seluruh elemen Alkitab yang menceritakan tentang Kristus. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, itu yang harus diberitakan. Bagaimana kita harus memuji, memuliakan, memuja Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita dibawa kepada pemujaan bagaimanakah anak itu memuliakan Bapa. Dengan seluruh pekerjaannya itu. Dia memuji, memuliakan Bapa. Nah, saudara, di situ kita dibawa, oh berarti karya Kristus ini adalah karya yang diutus oleh Bapaknya. Wah, Bapa demikian baik, murah hatinya. Nah, kita mendapatkan satu persekutuan yang sungguh-sungguh membawa jemaat itu merasakan hadirat Tuhan di bawah seluruh firman dan pujian yang kita dengarkan. Dan alangkah baiknya jika pujian firman Tuhan itu searah temanya. Jadi kalau hari ini tema kasih, puji-pujian juga mengenal tentang kasih Tuhan. Walaupun kadang-kadang agak sulit kalau temanya yang agak berat gitu kan, atau yang jarang, itu kita cari pujiannya susah. Karena tidak semua pujian itu mengcover semua tema-tema hidup kita. Dan jarang sekali. Atau mungkin kita pilih yang cocok gitu. Nah itu semua disesuaikan. Ya tidak ada permasalahan. Oke, selanjutnya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama dalam secara praktis, saudara kita harus menekankan kewajaran di dalam ibadah dan dalam memuji Tuhan. Bagaimana?
Saudara harus memakai semua the means of grace, alat-alat anugerah yang ada dalam seluruh yang Tuhan persembahkan pada kita, yang Tuhan berikan pada kita, dan itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi semuanya kita mendapatkan keyboard. Nah, kita harus memakai keyboard itu. Dan kita tidak boleh berhenti hanya hal-hal yang bersifat, ya udah, kita biasanya orang itu seperti ini. Jadi tidak ada tingkat kemajuan. Dia cuma tingkat rutinitas. Hanya tingkat, ya udah seperti ini aja, selesai. Dan tidak ada tingkat untuk mendisiplin diri, wah kita harus lebih baik lagi ini. Kenapa? Karena Tuhan itu membawa kita dalam satu kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Dan kita harus bisa mengekspresikan itu dengan satu disiplin yang ada dalam hidup kita. Maka di dalam gereja, saudara, itu harus ada disiplin latihan di dalam apapun. Termasuk persiapan-persiapan semua itu harus menuju kepada satu kesempurnaan Bapa. Bapa itu sempurna. Jadi kalau kita melayani harus sesempurna yang diinginkan oleh Bapa. Jadi apa itu sempurna? Ya kita melihat. Pertama adalah hati kita dulu. Setelah itu baru diekspresikan. Nah, ekspresi kesempurnaan itu diproses oleh Tuhan. Karena tidak ada sempurna seperti yang dilakukan oleh Kristus. Jadi kalau saya diserahkan main musik gitu kan, main musik apapun, mau drum, mau gitar, mau piano, mau organ, mau apapun. Maka waktu saya memainkan itu, saudara, saya memainkan itu dengan apa? Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya harus mempersiapkannya dengan baik-baik di hadapan Tuhan. Dan tidak boleh kita setiap ibadah itu asal-asalan. Udah asal jalan, asal rutin, udah beginilah. Dan tidak ada sama sekali kita mau menampilkan yang betul-betul di hadapan Tuhan itu yang baik itu apa. Nah, itu berkaitan dengan ekspresi kita. Dan itu bisa lemah. Nah, kalau diukur, orang ini mempunyai kemampuan, ya, mempunyai kemampuan termasuk skill dan semuanya. Setiap orang itu kan beda-beda. Wah, ini orang sudah dididik dokter musik gitu kan. Permainannya luar biasa, klasiknya luar biasa. Dengan orang di desa yang baru main organ, diajari, terus kemudian mengiring gereja. Waktu saya berada di misi-misi seperti itu, saya sangat menikmati walaupun organnya salah-salah gitu. Salah-salah. Wah, ini chordnya nggak cocok ini. Ah, ini nggak cocok. Tapi waktu saya menikmati juga, wah di sana ada orang yang begitu presisi, begitu sempurna. Mainnya, musiknya, wah variasinya, wah tangannya sampai luar biasa. Terus dibandingkan dengan orang desa yang baru belajar ngok, 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 kadang salah gitu kan. Ngiringi di dalam kebaktian remaja. Saudara, tapi hatinya tulus dan dia ingin melayani Tuhan. Dengan seorang profesor musik yang main luar biasa, yang dokter musik, tapi hatinya itu berpusat pada dirinya. Orang lihat saya, lihat. Wah, saudara, yang kecil ini, yang sederhana, simple, yang humble ini, itu jauh berkenan pada Tuhan. Dan orang seperti ini, yang penuh dengan kemuliaan secara manusia, talenta manusia, itu menghina Tuhan. Nah, cara berpikir kita harus kita bawa dalam firman Tuhan. Dan saya berkali-kali melihat orang mengatakan, wah saya diberkati dengan ibadah ini. Kenapa? Aduh, musiknya luar biasa. Terus saya tanya, kalau musik gak luar biasa, kamu gak diberkati? Kalau yang main orang-orang yang seperti itu, saudara pernah main di orang tunanetra, ibadah ada orang tunanetra. Saudara dengarkan. Nah, gak mungkin saudara melihat musik yang sempurna di sana. Kenapa? Karena mereka terbatas. Kemampuan mereka terbatas. Gak mungkin saya bandingkan dengan wah yang musik yang luar biasa, orang terdidik yang canggihnya luar biasa, yang hebat gitu. Ya jauh dengan mereka. Tetapi ibadah mereka keluarkan dari hati, bukan dari ya kebiasaan-kebiasaan, tapi mereka menyanyi dengan melihat Tuhan dalam kebutaannya, dalam kelemahan fisiknya itu, saudara, itu berkenan pada Tuhan mereka daripada orang-orang di sana. Jadi artinya bukan ditentukan oleh baiknya musiknya, bukan, saudara. Semua dari hatinya yang diekspresikan. Tetapi orang-orang yang hatinya diekspresikan itu pasti akan berkomitmen dalam segala cara untuk memperbaiki diri. Ada kekuatan roh yang akan mendorong kita. Kita harus melakukan itu dengan baik, dengan benar, dengan wajar di hadapan Tuhan. Ya, nah, kita harus tahu ini. Kita lihat yang terakhir ya, kita lihat pengalaman dari Bilangan ya. Kita lihat Bilangan pasal 4 ayat yang pasal 6 ayat 24. Ya, nah perhatikan saudara. Perkataan ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah
harus mereka lakukan meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, saudara, ini adalah satu ibadah yang dipusatkan kepada apa? Kepada Tuhan saja. Jadi waktu kita ibadah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan mengawasi engkau, Tuhan berkenan pada engkau. Semua itu ibadah, subjeknya itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatur, Tuhan yang merancang semua ciptaannya, dan kemudian semua objek penyembahan itu kepada Kristus, kepada anaknya. Dan yang akan dibawa kemuliaan anaknya yang sempurna itu diperhadapkan pada Bapa. Dan Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Dan di dalam kemuliaan itu kita juga dimuliakan bersama-sama dengan anak. Nah, di sini kita bersyukur hari ini. Ya, oke. Sekarang saya ingin menjelaskan secara penutup ya. Saudara perhatikan, hidup kudus berkenan itu dalam bahasa aslinya kita lebih teliti gitu ya. Saudara, hidup itu kita tahu bahwa itu berkenan bukan dengan hal yang mati. Kudus itu berkenan bukan hal-hal yang tidak pernah pada Tuhan. Kita harus memisahkan. Jadi peralatan semuanya itu kenapa harus dikuduskan? Karena yang memakai orang kudus. Karena kita memakai untuk Tuhan. Jadi peralatan-peralatan itu dikuduskan waktu kita pakai. Waktu kita nggak pakai, ya jadi alat biasa normal. Waktu kita pakai, dikuduskan. Karena kita kudus, dikuduskan oleh firman Tuhan, kita memakai alat-alat itu secara otomatis dikuduskan. Karena dipisahkan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kemudian yang berkenan, itu artinya ada dua. Saudara, berkenan itu, pertama adalah, berkenan itu bisa diterima. Bisa diterima oleh Tuhan. Bisa disetujui oleh Tuhan. Bisa artinya itu berkenan pada hati Tuhan. Itu arti berkenan. Berkenan itu bisa diterima dan Tuhan menyetujui itu. Bagaimana Tuhan menyetujui seluruh apa yang kita lakukan dalam ibadah kita? Saudara, ibadah kita itu harus masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Masuk akal itu artinya apa? Bisa didengar dengan jelas. Bisa dilihat dengan jelas. Bisa dilakukan dan tertib, sopan, teratur. Nah, itu semua dikatakan sebagai masuk akal. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, yang ada cuma berkenan. Masuk akalnya nggak ada. Logikanya nggak ada. Logikannya nggak ada. Nah, di dalam bahasa aslinya ada logikanya, saudara. Ada yang masuk akalnya. Berkenan itu bukan hanya diterima oleh Tuhan, bukan hanya kita dihadapkan pada Tuhan, tetapi seluruh tindakan kita itu masuk akal. Artinya apa? Bukan dilakukan dengan hal-hal secara literal, fisik daging kita, bukan. Tapi dilakukan dengan cara apa? Masuk akal, logis, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan permintaan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu dikatakan berkenan. Jadi disetujui karena sesuai dengan hati saya. Saya terima karena kamu menerima yang saya berikan pada kamu. Dan kamu nyatakan dan kamu kembalikan pada saya. Dan itu berkenan Tuhan. Ya. Dan disitulah kita tahu bahwa ibadah kita adalah sungguh-sungguh ibadah yang tidak menaruh pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Tadi di dalam Roma pasal 3 dijelaskan. Kita bukan meletakkan pada hal lahiriah. Filipi pasal 3 ayat 3 juga sama. Bukan hal-hal yang lahiriah. Selalu ditekan bukan hal-hal lahiriah. Artinya apa? Bahwa ekspresi kita ini di dalam segala kelemahan kita itu bukan nilai di dalam hati kita. Hati kita bisa mengerti apa yang sempurna dari Tuhan. Oh, sempurna begini dari Tuhan. Tapi waktu kita ekspresikan, kita bersama dengan orang melayani kita, itu banyak sekali kelemahan-kelemahan. Dan tidak ada orang sempurna di sana. Jadi jangan mencari orang sempurna. Tetapi orang yang mau dipakai oleh Tuhan, dengan kerendahan hatinya, itu menuju kepada proses kesempurnaan. Jadi sempurna itu di dalam firman Tuhan, sempurna Kristus dengan kita, bedanya apa? Sempurna Kristus, dia kerjakan dengan sempurna. Sempurna kita kerjakan karena Kristus menyempurnakan kita. Jadi semua pelayanan kita di dalam kelemahan, kesalahan-kesalahan kita, atau mungkin apapun, itu sempurna di hadapan Tuhan karena hati kita sudah sempurna, dan semua apa yang kita lakukan, di dalam kelemahan-kelemahan kita, itu disempurnakan oleh karya Kristus. Jadi seluruh ibadah, baik orang-orang main dengan benar, dengan luar biasa, atau di dalam mainnya masih lemah-lemah, semua sempurna. Karena ibadah itu dari hati yang sempurna dan disempurnakan oleh karya Kristus. Jadi ibadah kita sempurna bukan karena kita yang menyempurnakan. Wah, saya mainnya bagus, sempurna. Enggak, saudara.
Itu karena Kristus yang menyempurnakan seluruh permainan kita, seluruh ibadah kita, seluruh elemen itu dibungkus dengan darah Kristus. Kalau tidak, saudara nggak akan bisa. Nah, bagaimana kalau tidaknya, Pak? Hatimu tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu langsung batal semua. Dan begitu gampangnya, ibadah kita itu begitu busuk dan harum, itu cuman di dalam hati kita. Begitu hati kita untuk diri kita, busuk langsung, bau. Begitu hati kita untuk Tuhan, wah, Tuhan mengatakan, sungguh seperti dupa yang harum. Nah, saudara, kita harus mengerti ini. Jadi kesempurnaan dalam pelayanan kita tidak pernah terjadi tanpa kesempurnaan karya Kristus. Jadi bukan kalau saya main gitar benar, jreng, ini sempurna. Bukan, saudara. Itu baik dan itu tidak fals, betul. Wah, itu sungguh-sungguh presisi, betul. Tapi sempurna dalam ibadah bukan karena kamu mainnya sempurna. Bukan, saudara. Itu sempurna karena Kristus yang berkarya ke dalam dirimu. Yang menutupi, mungkin bagi kamu orang-orang yang luar biasa, yang mainnya hebat sekali, baik main gitar, main piano, atau main organ, mungkin orang lain nggak tahu, wah dia mainnya sempurna. Tuhan lihat nggak sempurna. Kenapa? Kalau Tuhan yang main piano, Tuhan main gitar, mungkin nggak akan seperti itu suaranya. Jauh lebih sempurna dari kita. Kenapa? Karena Tuhan sempurna. Bagaimana Tuhan itu? Kalau Tuhan main musik, bagaimana Tuhan main musik? Wah, kita nggak pernah lihat Tuhan main musik. Bagaimana kalau Kristus main musik? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dia main, pasti sempurna. Dan tidak ada orang bisa sempurna seperti Tuhan main. Karena kesempurnaan bukan cara mainnya, tapi dari hatinya yang dilihat. Nah, saudara, ini kemudian membuat segala sesuatu itu betul-betul kita melihatnya berbeda. Dan kita bisa menjadi orang yang humble, orang yang begitu rendah hati melihat semua kelemahan-kelemahan yang ada dalam ibadah. Apapun, saudara. Kenapa? Karena kita harus melihat bersandar pada Kristus yang sempurna. Barulah kita lega. Dan juga bukan berarti saudara kita sembarangan ibadah. Ya udah kita terima. Enggak, kita harus disiplin tetap. Tapi semua kita lihat dari hatimu kepada Tuhan. Karena kita percaya, kalau orang sudah hatinya pada Tuhan, pasti disiplin. Pasti melakukan dengan baik. Pasti dia mencari hal-hal yang sungguh-sungguh mau dipersembahkan dengan hati yang hidup, yang berkenan pada Tuhan. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita asal main rutinitas, saudara harus sadar. Saudara, kita harus tahu bahwa itu sebenarnya adalah menghina Tuhan. Di situ, saudara. Jadi kalau saya sebagai pendeta, saya cuman, ya karena saya pendeta, ya saya persiapan, ya asal saya persiapan. Saudara menghina Tuhan. Orang-orang seperti ini harus dibinasakan oleh Tuhan. Sampai seperti itu, saudara. Masuk ruang Maha Kudus, matilah dia. Bayangkan, saudara, begitu seriusnya Tuhan. Dan untung kita mendapatkan ibadah yang baru, perjanjian yang baru, penyembahan yang baru, pemujaan baru di dalam Kristus. Sehingga kelemahan-kelemahan kita ini tidak dibinasakan oleh Tuhan, tetapi disempurnakan di dalam Kristus. Dan itulah Roma 12. Ya, tidak menaruh hal-hal yang bersifat dunia ini. Dan kita harus mau diperbarui. Ya, diperbarui. Di dalam pikiran kita, hati kita, kita harus melihat kepada karya Allah semata. Barulah kita bersyukur dan kita bisa melayani dengan hati yang begitu besar dan hati yang lega. Ya, kita kemudian menuju kepada kedisiplinan hidup dalam penyembahan. Kita akan melanjutkan minggu depan dan kita bersyukur hari ini. Mari kita berdoa ya. Kita minta pertolongan Tuhan.